adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 22 Mei, Novena Roh Kudus hari ke-9. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau perkenankan merayakan kebangkitan Putramu selama masa Paskah yang esok akan memuncak dan berakhir pada hari raya kedatangan Roh Kudus. Semoga novena hari ke-9 memberi warna dan makna kepada kami, sehingga berkat bantuan-Mu kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk di dekat Yesus, dan inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Siapakah yang dimaksud Petrus dalam bacaan pada pagi hari ini? Yohanes yang menulis. Apa kesan Yohanes? Nah, inilah yang dipegang oleh gereja Katolik. Coba kita baca baik-baik ayat terakhir. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Berapa miliar pengikut Yesus? Diperkirakan saat ini 2 miliar. Kalau satu orang membuat satu sharing tentang Yesus, berarti ada 2 miliar sharing pengalaman. Dan kalau ditulis berapa halaman? 2 miliar halaman. Bayangkan 2 miliar halaman itu seperti apa. Jadi Yohanes ingin mengatakan kepada kita bahwa kitab suci saja tidak cukup. Perjanjian baru tidak cukup. Maka kemudian muncul di dalam tulisan-tulisan itu surat-surat baik Paulus maupun Petrus. Ya, bahkan kitab Wahyu. Karena itu gereja Katolik menggunakan satu renungan atau refleksi atas kalimat yang dikatakan oleh Yohanes. Karena itu iman kita adalah iman satu berdasar pada tradisi dan kitab suci. Nah, tradisi inilah yang bisa kita tulis seterusnya. Maka gereja Katolik bisa menulis ensiklik sesuai dengan situasi dan kondisi.
Dan sumber refleksinya adalah kitab suci. Sering orang mengatakan itu tidak ada itu di sana, dalam kitab suci tidak ada. Seperti misalnya Maria diangkat ke surga, tidak ada itu. Ya memang, karena yang ditulis 4 pengarang Injil itu terbatas waktunya. Itu ditulis sekitar tahun 80-an dan hidup manusia tetap berjalan sampai tahun 2000. Maka yang diperlukan adalah refleksi yang terus memperbaharui hidup dan iman kita. Dasarnya kitab suci. Tetapi kitab suci pun juga bertumbuh dan berkembang. Seperti misalnya saat ini tidak ada itu dalam kitab suci bagaimana Yesus berjumpa dengan Santa Faustina. Maria menampakkan diri di Lourdes, di Fatimah, tidak ada dalam kitab suci. Tapi itu merupakan untaian dari kitab suci. Kenapa? Yang berkata bukan kita, tetapi yang di atas. Nah, itulah disebut dengan tradisi dalam gereja Katolik. Maka di penghujung novena hari ke-9 itu ingin ditekankan bahwa dalam terang Roh Kudus begitu banyak kegiatan, begitu banyak pengalaman, begitu banyak sharing-sharing yang berbicara tentang Yesus. Kenapa? Yesus berjumpa dengan kita secara pribadi. Dan kesaksian pribadi itulah yang diuraikan. Dan kesaksian-kesaksian gereja macam-macam pun juga mengadakan kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksian itu dialami sendiri. Jadi tidak harus ada ayat-ayatnya. Refleksi tentang kitab suci, refleksi tentang Yesus, refleksi tentang Maria, refleksi tentang para kudus yang sering ditentang oleh gereja-gereja lain. Tetapi saya kira gereja Katolik menggunakan kalimat Yohanes tadi. Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kenapa? Pengalaman manusia tentang Yesus, pengalaman manusia di dalam Yesus itu seabrek-abrek. Maka kita bersyukur sebagai gereja Katolik yang membuat hidup kita penuh rasa damai dan sukacita. Makanya gereja Katolik tetap satu, tidak terpecah belah. Kenapa? Kita duduk saling menghargai. Di dalam gereja Katolik Roma, kalau seseorang mempunyai inspirasi, seperti misalnya Santo Ignatius dari Loyola, dia membuat kelompok untuk mencerdaskan pemuda-pemudi. Demikian pula Santa Angela sama. Dia mengumpulkan para wanita untuk dicerdaskan. Ada lagi Santo Fransiskus Assisi yang menekankan kemiskinan. Menjawab situasi pada abad pertengahan itu. Juga Dominikus yang mempopulerkan doa Rosario. Membuat grup-grup tetapi tetap satu di dalam gereja Katolik. Dengan sumbernya sama, satu dan sama, yaitu taat. Karena itu ada 3 kaul yang tetap dipegang oleh kelompok-kelompok yang disebut kongregasi ini. Dan ribuan orang, suster-suster FMA, itu Familia Keluarga Maria Pelindung Orang-orang Kristiani, jumlah suster itu sekitar 11.300-an. Itu satu kelompok loh. Dan semuanya menggunakan 3 kaul. Kemurnian, ketaatan, kemiskinan. Jadi tidak memberontak dalam gereja tetapi support kehidupan gereja. Nah, disitulah terang Roh Kudus yang hidup. Bukan saling melahirkan kebencian, ya, propaganda tentang si A buruk, si B buruk. Bukan itu. Itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda. Maka kita perlu merefleksikan kembali bila ada damai sejahtera, disitulah kehadiran Roh Kudus. Maka kata-kata Yesus pada hari ini, apa? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?
Apa jawab Yesus? Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Jadi, bila kita menghadapi berbagai macam masalah, lihat diri, ikutlah aku. Kata Yesus. Tidak hanya memprotes, tidak hanya mengadakan ujaran kebencian, tidak. Urusanmu diurus, maka gereja mengurusnya. Melihat kembali kepada kehadiran Roh Kudus dalam gereja yang melahirkan damai sejahtera dan sukacita. Maka mari saudara terkasih, bacalah kembali. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Begitu luasnya. Sabda yang hidup. Selamat membaca kitab suci, merenungkannya dan menelurkan inspirasi baru dalam terang Roh Kudus yang melahirkan damai sejahtera. Selamat menutup novena hari ke-9 Roh Kudus.